Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang kategori penyakit rinitis. Rinitis akut. 1. Pengertian, definisi. Rinitis akut adalah peradangan pada mukosa hidung yang berlangsung akut 12 minggu. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Keluar ingus dari hidung, rhinorea. 2. Hidung tersumbat. 3. Disertai rasa panas atau gatal pada hidung. 4. Bersin-bersin. 5. Dapat disertai batuk. Faktor risiko. 1. Penurunan daya tahan tubuh. 2. Paparan debu, asap, atau gas yang bersifat iritatif. 3. Paparan dengan penderita infeksi saluran napas. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Suhu dapat meningkat. 2. Rinoskopi anterior. A. Tampak kafum nasi sempit, terdapat sekret serous atau mukopurulen, mukosa konkaudem dan hipermis. B. Pada rinitis difteri tampak sekret yang bercampur darah. C. Membran kebuan tampak menutup konka inferior dan kafum nasi bagian bawah, membrannya lengket dan bila diangkat mudah berdarah. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. 1. Rinitis virus. A. Rinitis simplex, pilek, selesma, common cold bisa. Rinitis simplex disebabkan oleh virus. Infeksi biasanya terjadi melalui droplet di udara. Beberapa jenis virus yang berperan antara lain, adenovirus, picovirus, dan subgrupnya seperti rhinovirus, dan Coxsackie virus. Masa inkubasinya 1-4 hari dan berakhir dalam 2-3 minggu. B. Rinitis influenza. Virus influenza A, B atau C berperan dalam penyakit ini. Tanda dan gejalanya mirip dengan common cold. Komplikasi berhubungan dengan infeksi bakteri sering terjadi. C. Rinitis exanthematous. Morbili, varicella, variola, dan pertussis sering berhubungan dengan rinitis, di mana didahului dengan exanthema sekitar 2-3 hari. Infeksi sekunder dan komplikasi lebih sering dijumpai dan lebih berat. 2. Rinitis bakteri. A. Infeksi non-spesifik. Rinitis bakteri primer. Infeksi ini tampak pada anak biasanya akibat dari infeksi pneumococcus, streptococcus atau staphylococcus. Membran putih keabu-abuan yang lengket dapat terbentuk di rongga hidung, dan apabila diangkat dapat menyebabkan pendarahan, epistaksis. Rinitis bakteri sekunder merupakan akibat dari infeksi bakteri pada rinitis viral akut. Rinitis difteri. Disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Dapat berbentuk akut atau kronik dan bersifat primer pada hidung atau sekunder pada tenggorokan. Harus dipikirkan pada penderita dengan riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Penyakit ini semakin jarang ditemukan karena cakupan program imunisasi yang semakin meningkat. 3. Rinitis iritan. Disebabkan oleh paparan debu, asap atau gas yang bersifat iritatif seperti amonia, formalin, gas asam dan lain-lain. Dapat juga disebabkan oleh trauma yang mengenai mukosa hidung selama masa manipulasi intranasal, contohnya pada pengangkatan corpus alienum. Pada rinitis terdapat reaksi yang terjadi segera yang disebut dengan immediate catarrh reaction, bersamaan dengan bersin, rhinorrhea, dan hidung tersumbat. Gejalanya dapat sembuh cepat dengan menghilangkan faktor penyebab atau dapat menetap selama beberapa hari jika epitel hidung telah rusak. Pemulihan akan bergantung pada kerusakan dan infeksi yang terjadi. 4. Diagnosis kerja. Rinitis akut. 5. Diagnosis banding. Rinitis alergi pada serangan akut, rinitis vasomotor pada serangan akut. 6. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Istirahat yang cukup, menjaga asupan yang bergizi dan sehat. 2. Medikamentosa. A. Simptomatik, analgetik dan antipiretik, paracetamol, dekongestan. Topikal, dekongestan oral, pseudoephedrine, fenilpropanolamin, phenylephrine. B. Antibiotik, bila terdapat komplikasi seperti sekunder bakteri, amoksisilin, eritromisin, cefadroxil. C. Untuk rinitis difteri, penisilin sistemik dan antitoksin difteri. 7. Edukasi. Memberitahu individu dan keluarga untuk 1. Menjaga tubuh selalu dalam keadaan sehat. 2. Lebih sering mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh wajah. 3. Memperkecil kontak dengan orang-orang yang telah terinfeksi. 4. Menutup mulut ketika batuk dan bersin.
5. Mengikuti program imunisasi lengkap, seperti vaksinasi influenza, vaksinasi MMR untuk mencegah terjadinya rinitis eksantematosa. 6. Menghindari alergen bila terdapat faktor alergi sebagai pemicu. 7. Melakukan bilas hidung secara rutin. 8. Kriteria rujukan. 9. Prognosis. 1. Et vitam. Bonam. 2. Et functionam. Bonam. 3. Et sanatim. Bonam. 10. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Rinitis alergika. 1. Pengertian, definisi. Rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi yang sebelumnya sudah tersensitisasi oleh alergen yang sama serta dilepaskan suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulangan dengan alergen spesifik tersebut. Menurut Hu Arya, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, 2001, rinitis alergi adalah kelainan pada gejala bersin-bersin, rhinore, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantai oleh IgE. 2. Anamnesis. Pasien datang dengan keluhan keluarnya incer dari hidung, rhinorea, bersin, hidung tersumbat dan rasa gatal pada hidung, trias alergi. Bersin merupakan gejala khas, biasanya terjadi berulang, terutama pada pagi hari. Bersin lebih dari 5 kali sudah dianggap patologik dan perlu dicurigai adanya rinitis alergi dan ini menandakan reaksi alergi cepat. Gejala lain berupa mata gatal dan banyak air mata. Faktor risiko. 1. Adanya riwayat atopi. 2. Lingkungan dengan kelembaban yang tinggi merupakan faktor risiko untuk tumbuhnya jamur, sehingga dapat timbul gejala alergis. 3. Terpaparnya debu tungau biasanya karpet spray tempat tidur, suhu yang tinggi. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Perhatikan adanya alergik salute, yaitu gerakan pasien menggosok hidung dengan tangannya karena gatal. 2. Wajah. A. Allergic shiners yaitu dark circles di sekitar mata dan berhubungan dengan vasodilatasi atau obstruktum. B. Nasal krease yaitu lipatan horizontal krease, yang melalui setengah bagian bawah hidung akibat kebiasaan menggosok hidung ke atas dengan tangan. C. Mulut sering terbuka dengan lengkung langit-langit yang tinggi, sehingga akan menyebabkan gangguan pertumbuhan gigi geligi, facies adenoid. 3. Faring. Dinding posterior faring tampak granular dan edema, Cobblestone appearance, serta dinding lateral faring menebal. Lidah tampak seperti gambaran peta, geographic tongue. 4. Rinoskopi anterior. A. Mukosa edema, basah, berwarna pucat atau kebiruan, livide, di adanya sekret encer, tipis dan banyak. Jika kental dan purulen biasanya berhubungan dengan sinusitis. B. Pada rinitis alergi kronis atau penyakit granulomatous, dapat terlihat adanya deviasi atau perforasi septum. C. Pada rongga hidung dapat ditemukan massa seperti polip dan tumor, atau juga ditemukan pembesaran konka inferior yang dapat berupa edema atau hipertropik. Dengan dekongestan topikal, polip dan hipertrofi konka tidak akan menyusut, sedangkan edema konka akan menyusut. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Rekomendasi dari Hu Initiative Area, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, 2001. Rinitis alergi dibagi berdasarkan sifat berlangsungnya menjadi 1. Intermittent, yaitu bila gejala kurang dari 4 hari, minggu atau kurang dari 4 minggu. 2. Persisten, yaitu bila gejala lebih dari 4 hari, minggu atau lebih dari 4 minggu. Sedangkan untuk tingkat berat ringannya penyakit, rinitis alergi dibagi menjadi 1. Ringan, yaitu bila tidak ditemukan gangguan tidur, gangguan aktivitas harian, bersantai, berolahraga, belajar, bekerja dan hal-hal lain yang mengganggu. 2. Sedang, yaitu bila terdapat satu atau lebih dari gangguan tersebut di atas. 6. Diagnosis kerja. Rinitis alergika. 7. Diagnosis banding. Rinitis vasomotor, rinitis akut. 8. Penata laksanaan. 1. Menghindari alergen spesifik. 2. Pemeliharaan dan peningkatan kebugaran jasmani telah diketahui berkhasiat dalam menurunkan gejala alergis. 3. Terapi topikal dapat dengan dekongestan hidung topikal melalui semprot hidung.
Obat yang biasa digunakan adalah osmetazolin atau silometazolin, namun hanya bila hidung sangat tersumbat dan dipakai beberapa hari. 2. Untuk menghindari rinitis medikamentosa. 4. Preparat antikolinergik topikal adalah ipratropium bromida yang bermanfaat untuk mengatasi rinorea karena aktivitas inhibisi reseptor kolinergik pada permukaan sel efektor. 5. Terapi oral sistemik. A. Antihistamin generasi 1, difenhidramin, klorfeniramin, siproheptadin. Antihistamin generasi 2, loratadin, cetirizine. B. Preparat simpatomimetik golongan agonis alfa dapat dipakai sebagai dekongestan hidung oral dengan atau tanpa kombinasi antihistamin. Dekongestan oral, pseudoephedrine, fenilpropanolamin, efrin. 9. Edukasi. Memberitahu individu dan keluarga untuk 1. Menyingkirkan faktor penyebab yang dicurigai, alergen. 2. Menghindari suhu ekstrim panas maupun ekstrim dingin. 3. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Hal ini dapat menurunkan gejala alergi. 10 kriteria rujukan. 1. Bila perlu dilakukan prick test untuk mengetahui jenis alergen. 2. Bila perlu dilakukan tindakan operatif. 11. Prognosis. 1. Et vitam. Bonam. 2. Et funtionam. Bonam. 3. Et sanationam. Dubia et bonam. Rinitis vasomotor. 1. Pengertian, definisi. Rinitis vasomotor adalah salah satu bentuk rinitis kronik yang tidak diketahui penyebabnya, idiopatik, tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, perubahan hormonal, dan pajanan obat, kontrasepsi oral, antihipertensi, B-blocker, aspirin, klorpromazin, dan obat topikal hidung dekongestan. Rinitis non-alergi dan mixed rinitis lebih sering dijumpai pada orang dewasa dibandingkan anak-anak, lebih sering dijumpai pada wanita dan cenderung bersifat menetap. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Hidung tersumbat, bergantian kiri dan kanan tergantung posisi tidur. Pasien, memburuk pada pagi hari dan jika terpajan lingkungan non-spesifik seperti perubahan suhu atau kelembaban udara, asap rokok, bau menyengat. 2. Rinore yang bersifat serosa atau mukus, kadang-kadang jumlahnya agak banyak. 3. Bersin lebih jarang dibandingkan rinitis alergika. 4. Lebih sering terjadi pada wanita. Faktor predisposisi. 1. Obat-obatan yang menekan dan menghambat kerja saraf simpatis antara lain, ergotamin, klorpromazine, obat antihipertensi, dan obat vasokonstriktor topikal. 2. Faktor fisik, seperti iritasi oleh asap rokok, udara dingin, kelembaban udara yang tinggi, serta bau yang menyengat, misalnya, parfum. 3. Faktor endokrin, seperti kehamilan, masa pubertas, pemakaian kontrasepsi oral, dan hipotiroidisme. 4. Faktor psikis, seperti rasa, tegang, dan stres. 3. Pemeriksaan fisik. Rinoskopi anterior. Tampak gambaran konka inferior membesar, edema atau hipertrofi, berwarna merah gelap atau merah tua atau pucat. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak bisa dilakukan. 5. Diagnosis. Terlihat adanya sekret serosa dan biasanya jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi pada golongan rinore tampak sekret serosa yang jumlahnya sedikit lebih banyak dengan konka licin atau berbenjol-benjol. Berdasarkan gejala yang menonjol, kelainan ini dibedakan dalam 3 golongan, yaitu 1. Golongan Schneider gejala biasanya memberikan respon baik dengan terapi antihistamin dan glukokortikoid topikal. 2. Golongan rinore, runners gejala rinore yang jumlahnya banyak. 3. Golongan tersumbat, blockers gejala kongesti hidung dan hambatan aliran udara pernafasan yang dominan dengan rinore yang minimal. 6. Diagnosis kerja. Rinitis vasomotor. 7. Diagnosis banding. Rinitis alergi, rinitis medikamentosa, rinitis akut. 8. Penata laksanaan. Tata laksana dengan terapi oral dapat menggunakan preparat simpatomimetik golongan agonis alfa, pseudoephedrine, fenilpropanolamin, fenilefrin, sebagai dekongestan hidung oral dengan atau tanpa kombinasi antihistamin. 9. Edukasi. Memberitahu individu dan keluarga untuk 1. Mengidentifikasi dan menghindari faktor pencetus, yaitu iritasi terhadap lingkungan non-spesifik. 2. Berhenti merokok. 10 kriteria rujukan. Jika diperlukan tindakan operatif. 11. Prognosis.
1. Et vitam bonum. 2. Et functionam bonum. 3. Et sanationam bonum. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.